Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih bahwa kami bisa ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Karena kami percaya ada kuasa Allah, ada pernyataan Allah, ada hikmat yang diberikan oleh Allah, dinyatakan di tengah-tengah kami. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bahkan akan mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menyembuhkan kami. Firman-Mu akan memulihkan kami. Firman-Mu akan menuntun kami. Bahkan firman-Mu akan menegur kami supaya kami kembali lagi berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami mengenal kehendak-Mu. Kami mengerti rencana-Mu. Sebab kami adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Berfirmanlah, dan kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Menjamah setiap kami. Karena firman-Mu ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa ada tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah yang cerah. Kayaknya tiap Natal memang harus cerah wajahnya ya. Coba lihat kiri kanan dulu. Berikan senyum yang paling manis, yang paling baik. Haleluya. Nama saya Heinze Kopsan. Ya kadang-kadang orang susah untuk menyebutkannya. Hein itu anak laki-laki, C itu yang disayang. Ya, jadi Heinze itu anak laki-laki yang disayang. Terima kasih untuk Ibu Vilma yang telah mengatur semua jadwal-jadwal selama di Toraja ini dalam perjalanan kami dari Makassar sampai ke daerah Luwu bahkan sampai ke Toraja. Ya, dan ada hamba-hamba Tuhan tempat ini, Pak Daniel kemarin menemani saya sampai ke Mangli. Luar biasa itu, ujung punya ujung. Siapa yang sudah pernah ke Mangli? Mangli, Nana. Hah? Tak ada? Haleluya. Terima kasih sudah bawa saya ke sana. Saya datang bersama istri saya paling cantik sedunia. Anak saya yang kedua pria, anak saya yang pertama laki. Ya, haleluya. Ya, bersyukur ya kami bisa melihat banyak pekerjaan Tuhan di Gereja Betel Indonesia ini. Karena saya sebagai sekretaris daerah juga harus mengunjungi tiap-tiap gereja yang ada untuk melihat perkembangan mereka, melihat juga kesusahan mereka, jalan mereka yang harus ditempuh, bagaimana mereka pergi ke gereja, jalan kaki, luar biasa. Ini perjuangan yang harus kita apresiasikan, betul kan? Amin. Kita enak di kota, ya, tapi mereka juga menikmati yang di kampung sana, di dusun sana. Memang benar lagu itu, jauh di dusun yang kecil. Lagu terus ya. Di situ rumahku, haleluya. Ya, saya sudah pernah ke situ, ke Mangli itu ya. Oke. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang tema nasional Natal kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kalau begitu Bapak Ibu siapkan paspor. Nanti Ibu Vilma akan bawa kita ke Bethlehem. Tuh, sedikit yang amin. Amin. Oke, kalau begitu sebelum ke sana, mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita lihat Lukas 2 ayat 10 sampai yang ke-15. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-15. Ya, kira-kira waktu saya berapa lama, Bu?
Oke, saya biasanya ngajar karena seorang dosen, saya ngajar 2,5 jam. Ya, saya dosen tetap di STI Bali dan beberapa STT yang lain, termasuk di Universitas Fajar, saya ngajar agama di situ. Ya, tiap semester ganjil. Tapi jangan takut, bukan 2,5 jamnya. Ya, biasanya 5 jam. Nah, dari jam 5 sampai jam 10 malam. Oke, kita baca bersama-sama Lukas 2 ayat 10 sampai 15. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepadaku. Nah, pada waktu itu, ketika para gembala sedang mengembalakan ternaknya di padang pengembalaan, ya, di dekat Bethlehem, lalu tiba-tiba di tengah malam itu, datanglah malaikat Tuhan. Dan mereka ketakutan, karena malaikat datang dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemudian juga disertai dengan bala tentara surga. Lalu apa yang dikatakan malaikat itu kepada mereka? Ini berita surga. Ini adalah pengumuman yang keluar dari surga, yang disampaikan oleh malaikat. Berarti pengumuman ini atau berita ini bukan berita hoax. Betul? Bukan berita candaan, bukan berita sembarangan, bukan berita sia-sia, atau bukan berita yang kosong. Tetapi berita ini menyatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita ini disampaikan, malaikat memilih untuk menyampaikan kepada para gembala. Ada apa dengan gembala? Ya, dalam strata sosial kehidupan masyarakat Yahudi, strata gembala itu adalah strata yang paling rendah. Tidak dianggap. Tetapi juga ada yang menginterpretasikan bahwa para gembala-gembala ini adalah para imam yang diberikan tugas untuk mengembalakan ternak atau domba yang nantinya akan dipersembahkan di bait Allah. Tetapi berita baiknya, bahwa berita ini disampaikan kepada gembala, bukan status sosial paling rendah atau yang paling tinggi. Tetapi kita melihat bahwa Allah kita adalah gembala yang agung. Amin. Dia gembala yang baik. Kenapa malaikat bisa memilih? Bukan kebetulan. Gembala ini lagi bekerja, bahkan sampai tengah malam buta. Mereka masih bekerja, mereka masih melindungi ternaknya, mereka masih memelihara ternaknya, mereka berjaga-jaga atas ternaknya. Mereka bekerja. Katakan bekerja. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, perhatikan baik-baik, malaikat datang mengunjungi. Betul kan? Mereka lagi bekerja, lagi menjaga gembalaan kambing domba mereka. Malaikat datang kepada mereka dan memberitahukan kabar baik, kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Apa beritanya? Hari ini. Katakan hari ini. Hari ini. Yang keras dong. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Beritanya apa? Telah lahir bagimu siapa? Juru Selamat. Apakah langsung titik? Tidak. Ada kata yaitu. Siapa yang menjadi Juru Selamat kita? Kristus Tuhan. Apakah manusia bisa menjadi Juru Selamat? Bisa? Bisa nggak? Apa arti Juru Selamat? Penolong, betul kan? Ya, yang menolong, membantu kita keluar dari kesusahan, keluar dari masalah, yang memberikan nasihat dan sebagainya, betul kan? Juru Selamat, tukang kasih selamat. Manusia bisa? Bisa, tapi terbatas. Uang bisa? Bisa, tapi terbatas. Betul? Apalagi? Pangkat kita bisa? Bisa, tapi terbatas. Dekengan kita bisa? Bisa, tapi terbatas. Kalau begitu, mereka bukan juru selamat yang sesungguhnya. Juru selamat yang sesungguhnya yang diberitakan malaikat adalah Kristus Tuhan. Siapa Kristus ini? Kristus adalah Raja. Kristus yang diurapi. Siapa yang diurapi? Raja yang diurapi. Kristus padanan katanya Mesias dalam perjanjian lama. Mesias inilah yang dinanti-nantikan. Mesias inilah yang diharapkan oleh orang Yahudi untuk membawa mereka keluar dari perbudakan, untuk membangun kerajaan yang akan melawan kerajaan Romawi, untuk membebaskan mereka. Dan mereka menantikan Mesias. Dan semua nubuatan mengarah kepada satu pribadi, seperti yang disampaikan oleh malaikat ini. Kamu nantinya akan pergi ke sana untuk menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, ya, dan terbaring dalam palungan. Jadi Kristus Tuhan ini merujuk kepada satu pribadi, pribadi yang luar biasa, pribadi yang telah dinubuatkan oleh para nabi, pribadi yang diberitakan langsung dari surga lewat malaikat. Berarti ini bukan kabar hoax. Ini kabar yang sebenar-benarnya. Lalu kemudian setelah malaikat ini menyampaikan pesan surga. Injil itu adalah kabar baik yang keluar, atau berita baik, berita yang sukacita keluar dari surga. Dari kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan kemudian ada tentara bala, tentara surga. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan. Lalu setelah itu, malaikat dan bala tentara surga kembali. Dan mereka kemudian berkumpul. Siapa yang berkumpul? Para gembala. Mereka berkumpul, duduk sama-sama. Meresponi, mereka berembuk. Apa yang harus mereka kerjakan? Ini pelajaran penting. Kadang-kadang kalau kita membicarakan sesuatu tidak ada kesepakatannya, betul kan? Kenapa tidak sepakat? Karena masing-masing mau menang sendiri. Betul kan? Tetapi mereka kemudian mengambil kesepakatan karena saling menundukkan egonya. Gembala-gembala ini duduk berbicara, apa yang harus kami kerjakan? Lalu kemudian mereka bersama-sama mengambil keputusan. Ayo kita ke Betlehem. Kebersamaan, keputusan bersama, kesepakatan bersama membawa mereka. Makanya firman Tuhan, Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya
Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Terus apa lagi lagunya? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah. Agar apa? Agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Terus apa lagi? Saya lupa ujungnya. Tapi di tengah-tengah kesatuan mereka bersama-sama pergi ke Betlehem. Untuk apa mereka ke Betlehem? Ya, untuk apa mereka ke Betlehem? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Katakan melihat. Kiri kanan katakan, kamu harus melihat. Melihat ini penting. Melihat di sini bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat di sini untuk mengenal, mengetahui, bahkan mengalami. Dan ketika mereka pergi ke sana, apa yang mereka jumpai di Betlehem? Ya, ada apa di Betlehem? Ternyata kalau Bapak Ibu Google, ada 2 kota yang bernama Betlehem di Israel. Ya, yang pertama Betlehem di Galilea di sebelah utara, dan Betlehem di Efrata di dekat Yerusalem bagian selatan. Kenapa dikatakan Betlehem Efrata? Karena keturunan dari Kaleb menikah dengan Efrat, ya, Efrat. Lalu kemudian mereka bergabung dengan orang Yahudi. Nah, disitulah lahir Hur dan sebagainya. Dan di Betlehem ini adalah tempat tinggal nenek moyang Daud. Ya. Daud juga dari sana, Yusuf dari sana, Boas, Rut dari sana, nenek moyang Daud dan sebagainya. Mereka ke Betlehem. Nah, Betlehem ini sering saya sampaikan. Arti Betlehem secara Ibrani, Bet itu rumah, Lehem itu roti. Rumah, roti. Betlehem itu artinya rumah, roti. Rumah yang banyak rotinya. Atau rumah pembuat roti. Tapi dalam bahasa Arab, Betlehem itu bait, rumah, alham. Alham itu daging, rumah daging. Ya. Nah, ketika mereka ke sana, mereka berjumpa dengan satu pribadi, Kristus Tuhan itu, seperti yang diberitakan oleh malaikat, terbungkus kain lampin. Pada waktu itu, apa yang kita baca ini merupakan berita atau kabar yang disampaikan oleh Lukas. Lukas menulis dengan begitu detailnya untuk menyampaikan berita tentang kelahiran sang raja. Lalu kemudian 8 hari setelah itu baru kita kenal bahwa namanya adalah Yesus. Ketika lahir belum langsung diberikan nama Bapak Ibu. Tapi setelah 8 hari, ya, dalam tradisi Yahudi 8 hari itu disunat, ya, itu baru diberikan nama Yesus seperti yang diberikan Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Berarti yang menjadi juru selamat kita, yaitu Kristus Tuhan, adalah siapa? Halo? Siapa namanya? Yesus. Katakan kiri kanan, juru selamatmu itu Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang namanya kita bisa diselamatkan. Selain nama siapa? Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Raja dan Kurios Tuhan. Raja yang berdaulat. Raja yang memerintah atas kehidupan kita. Makanya Mazmur 6 ayat 33 berkata dalam terjemahan BIMK.
Usahakanlah terlebih dahulu Allah memerintah atas kehidupan. Ketika orang-orang gembala ini pergi ke sana, mereka berjumpa dengan Yesus, Sang Kristus, dan Tuhan, yaitu Juru Selamat manusia. Mereka melihat, mereka mengalami, mereka mengenal, dan kemudian mereka bersekutu dengan Yesus. Mereka ke Bethlehem, bertemu Yesus. Bukan hanya membuktikan, tetapi kemudian hal ini yang terjadi. Ketika mereka kembali, ayat yang ke-20, coba tampilkan. Ketika mereka telah bertemu dengan Yesus, ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, apa yang mereka dengar dari malaikat, mereka buktikan dan mereka melihat. Tadi saya katakan apa arti melihat? Melihat untuk mengenal dan memahami. Betul kan? Melihat. Mereka mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka memuliakan Allah. Mereka memuji Allah. Tapi perhatikan baik-baik. Para gembala ini kan sedang bekerja. Betul kan? Siapa di sini yang bekerja? Oh, tidak ada yang bekerja. Siapa di sini yang sedang berusaha, kerja kantoran, kerja di pasar, buka toko, jual kopi, jual sayur, apa saja? Ada? Loh, haleluya. Hei, jadi yang ada di sini cuma 1, 2, 3 yang angkat tangan, yang kerja, yang lain. Apakah Anda mengerti pertanyaan saya? Siapa di sini yang lagi bekerja atau sedang bekerja dalam hidupnya, buka toko, jadi pegawai negeri, jualan kopi, apalagi jualan sayur dan sebagainya. Kerja di sawah. Perhatikan baik-baik. Tadi baru sebagian yang angkat tangan. Saya tidak tahu yang tidak angkat tangan. Mereka, gembala ini, dalam pekerjaannya, mereka kemudian pergi berjumpa dengan Yesus. Saya tidak tahu apakah mereka meninggalkan ternaknya, meninggalkan pekerjaannya, atau membawa pekerjaannya untuk bertemu dengan Tuhan. Dari selama beberapa kali khotbah ini belum pernah muncul kan Pak? Pak Daniel ini sudah ikut dari kemarin, hari Senin, hari Selasa, beda. Oh, istri saya sudah ikut dari Sabang sampai Merauke, sampai di Toraja. Bayangkan, mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus. Alkitab memang tidak mencatat mereka meninggalkan kawanan ternak mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Atau mereka kemudian membawa pekerjaan mereka untuk datang kepada Yesus. Itu tidak masalah. Yang penting begini. Para gembala ini dalam pekerjaan mereka, mereka tidak menghambatkan dirinya dengan usaha pekerjaan mereka untuk tidak pergi berjumpa dengan Yesus. Tetapi justru dalam pekerjaan mereka, mereka pergi untuk berjumpa dengan Yesus. Ini menjadi penting. Ada banyak orang Kristen mendapatkan pengajaran, ada pemisahan antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani. Yang sekuler tidak rohani. Yang rohani itu para imam, kaum klergi,
hamba Tuhan. Jadi yang kerja ini adalah kaum awam. Sekian ratus tahun, 1000 tahun lebih, ribuan tahun. Ini dicecoki di sini nih. Orang yang bukan hamba Tuhan adalah kaum awam. Tahu arti kaum awam? Bapak Ibu maukah disebut kaum awam? Halo? Tahu arti kaum awam? Tahu nggak? Siapa yang tahu? Dengarkan ya. Saya kasih tahu ya. Kaum awam itu adalah kaum orang bodoh. Sudah dengar kaum awam? Sudah? Siapa kaum awam di sini? Nggak mau kan? Ini pembodohan. Dalam konsep Taman Eden, Adam disuruh mengusahakan taman itu. Kata usaha di sini itu mengambil kata avoda. Avoda ini berarti apa? Avoda ini mempunyai dua pengertian, kerja dan ibadah. Jadi dalam konsep masyarakat Yahudi, ketika mereka mendengar kata avoda ini, maka bekerja itu adalah ibadah, ibadah itu adalah bekerja. Jadi tidak ada pembedaan. Jadi ketika Bapak Ibu ada di dalam gereja seperti ini, memuji Tuhan, mengangkat tangan, meninggikan nama Tuhan, itu sama saja ketika Bapak Ibu sedang ada di ladang pekerjaan. Kok tidak ada yang amin? Sama. Engkau sedang menyembah, engkau sedang memuji Tuhan, engkau sedang melayani Tuhan lewat pekerjaanmu. Sama seperti di gereja, sama seperti kita berkumpul bersama-sama. Makanya ketika gembala ini pergi, mereka kemudian pulang dengan penuh sukacita, mereka memuji Allah. Ini yang penting. Yang kedua, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Terjalin suatu hubungan, terjalin suatu persekutuan yang indah. Kenapa demikian? Mereka mengalami sang raja itu. Mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus Tuhan. Ada persekutuan. Ada kehidupan yang mereka terima dari Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan ini luar biasa. Tadi saya katakan arti dari Bethlehem, rumah roti. Kenapa itu disebut rumah roti? Kenapa juga Yesus menyatakan dirinya dalam Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Yesus roti hidup. Bahkan di ayat yang lain dia katakan, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Bethlehem rumah roti, rumah daging. Dan persekutuan itu harus terjadi. Manusia memang membutuhkan roti. Roti apa? Roti hidup. Amin. Karena itu, sebagai lambang tiap awal bulan, saya tidak tahu dogmatika masing-masing gereja. Ada yang tiap minggu, ada yang tiap bulan, ada yang nanti Natal atau Paskah, baru kemudian melakukan yang namanya sakramen perjamuan kudus. Yang membuktikan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Kristus. Ya. Apa yang terjadi dalam sakramen perjamuan kudus? Dalam sakramen perjamuan kudus,
1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Apa yang dikatakan di situ? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jadi ada perjumpaan, ada persekutuan yang terbangun, sehingga para gembala ini kembali dengan penuh sukacita. Karena mereka telah berjumpa dengan Kristus dan mengubahkan kehidupan mereka. Apa yang berubah? Cara mereka melihat. Amin. Awalnya mereka datang untuk membuktikan. Tapi kemudian ketika mereka melihat, mereka mengalami, mereka mengenal, mereka memahami. Bahkan Yohanes berkata, hidup kekal itu adalah pengenalan akan Kristus. Saudara, jangan lewatkan persekutuan dengan Kristus. Persekutuan pengenalan akan Kristus itu akan menjadi penting. Yesus bukan hanya sekedar juru selamat. Yesus bukan hanya sekedar penolong untuk menyelamatkan saudara dan setelah itu selesai. Yesus bukan juru selamat hanya atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, atas materimu, atas kekayaanmu. Dia bukan satpam saja, dia bukan security. Ada yang menganggap karena Yesus sebagai juru selamat, makanya doa pun kita anggap Yesus sebagai satpam kita. Tuhan Yesus, tolong jaga rumahku. Tuhan Yesus, tolong jaga usahaku. Sebegitu rendahkah Kristus itu dalam pemandangan kita. Kita menganggap dia juru selamat, iya. Tetapi perlakuan kita tidak mengenal dia sebagai Kristus dan Tuhan. Bahkan ada yang memberikan contoh. Juru selamat itu, penolong itu sama saja seperti kita minta tolong kepada istri kita untuk bikinkan kopi. Halo? Apakah Yesus seperti itu? Sadar kita. Makanya iman kita tidak bertumbuh. Kita tidak bertumbuh ke arah kedewasaan, pengenalan akan Kristus Yesus. Jadikan Natal ini bukan hanya sekedar liturgi biasa, tradisi kita, tapi justru di sini kita mengalami perjumpaan, pengenalan kepada Kristus Tuhan. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Apakah titik? Apakah titik? Tidak. Siapa juru selamat kita? Kristus Tuhan. Raja dan Tuhan. Tuhan itu berbicara, dia yang empunya segala-galanya. Dia penguasa. Dia Allah yang dahsyat. Makanya dia layak untuk menjadi juru selamat. Dan kita layak untuk menjadi umatnya. Tinggal dalam persekutuan dengan dia. Bethlehem berbicara, rumah roti. Pribadi Yesus sendiri, akulah roti hidup. Persekutuan dengan Kristus. Mengalami persekutuan dengan Kristus akan membawa kehidupan kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tidak ada yang lain. Dia yang memberikan perkenanan. Keselamatan itu adalah perkenanan Kristus akan kehidupan kita. Ketika kita dikenan oleh Tuhan, ada damai, sejahtera, dan sukacita. Tidak seperti yang dunia berikan. Ini menjadi penting. Marilah kita ke Bethlehem. Artinya, marilah kita datang kepada Kristus, Tuhan, Juru Selamat kita. Jangan lari ke tempat lain.
bahwa pertolongan, anugerah, keselamatan, pengenalan, pertumbuhan iman kita hanya pada Kristus Yesus. Seluruh kehidupanmu harus kau bawa kepada Kristus. Seluruh apa yang kau punya harus kau bawa kepada Kristus. Sebab Dia yang utama. Dia yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini. Apa? Meninggikan nama Yesus. Yang tahu, kita nyanyi sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Katakan. Saya cinta Yesus. Apa yang terutama dalam hidup ini? Kristus. Amin. Jangan engkau kembali lagi untuk melihat hal-hal yang lalu, yang menarik engkau kembali untuk tidak bisa datang kepada Kristus. Yang terakhir, kalau yang sudah terakhir ini, puji Tuhan, senang sekali rasanya. Yang terakhir, ketika berjumpa dengan Kristus, apa yang terjadi? Ada pengharapan untuk kehidupan kekal. Lukas 2:20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ya, kalau memuji itu berarti karena kita telah menerima sesuatu yang baik, betul kan? Karena saya telah menerima hal-hal yang baik dari Bu Vilma, maka yang keluar dari mulut saya apa? Pujian. Terima kasih Bu, Ibu luar biasa, Ibu baik sekali. Iya kan Bu? Tetapi kemudian yang terjadi, para gembala ini menyatakan apa? Mereka memuliakan. Kalau kata memuliakan, itu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Yang mulia adalah orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, betul kan? Orang yang lebih berkuasa, orang yang lebih besar, yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari kita. Siapa yang paling mulia? Apakah seorang Perdana Menteri kah, seorang presiden? Tidak, yang lebih mulia adalah Raja di atas segala raja. Siapa raja di atas segala raja? Siapa raja di atas segala raja? Siapa raja di atas segala raja? Yesus. Kita harus yakin bahwa kita punya Allah, Raja di atas segala raja. Dia penguasa atas seluruh bumi ini dan segala ciptaannya. Makanya kita nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Siapa yang ciptakan isi dunia? Seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Amin. Hanya Allah. Tetapi kemudian malaikat menyatakan, para gembala menyatakan itu. Malaikat memuliakan Allah. Lalu mereka kembali, gembala-gembala ini kembali, mereka memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar terjadi nyata, dan segala sesuatu yang mereka lihat, mereka mengalaminya. Kata melihat tadi, dalam bahasa Yunani memakai kata eido. Apa itu? To know, get knowledge, understand.
Perceive, yang artinya adalah jangan buang sampah sembarangan. Artinya ketika kita melihat, kita mengalami, mengenal pribadi Allah. Makanya ayat terakhir ini, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Kita baca sama-sama. Yakinlah ayat ini ayat terakhir. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Kehidupan kekal apa itu? Mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Diam di tengah-tengah kita. Kita bersyukur. Kita punya Allah, bukan Allah yang hanya sekedar ide. Kita punya Allah, bukan Allah yang jauh saja, yang harus kita panggil-panggil. Kita punya Allah, bukan Allah tetangga Allah yang lain. Kita punya Allah, Allah Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah manunggal di dalam kita. Allah ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Yesus di hati, tiada sukar, tiada sedih. Yesus di hati, oh Yesus di hati, tiada sukar, senang selamanya. Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Yesus ada di hati, dalam hidup kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Kristus Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Kita punya Allah, Allah yang tidak jauh, Dia Allah yang dekat, bahkan lebih dekat dari baju kita. Saudara punya Allah, makanya saudara punya dekengan paling kuat di atas muka bumi ini. Karena saudara punya Yesus. Yesus di mana? Yesus di mana? Dalam hidup kita. Ini hal yang jadi penting. Perjumpaan dengan Yesus membuat Yesus berdiam dalam kehidupan kita. Dia ada di sini. Makanya apapun yang kau kerjakan, sebenarnya kau harus memuliakan nama Tuhan. Karena Dia ada di sini. Dia tidak jauh. Jadi kalau orang Kristen berbuat dosa, Yesus lihat nggak? Halo? Kalau orang Kristen berbuat salah, Yesus lihat nggak? Kenapa dia bisa lihat? Dia ada di sini. Kalau kau korupsi, Yesus lihat nggak? Ini hal yang sederhana yang kita kadang-kadang lupakan sebagai orang Kristen. Yesus ada di sini. Dia mau mengubahkan kehidupan. Jangan biarkan dia sebagai tamu. Dia itu Kristus yang berdaulat, Raja, Tuhan yang empunya. Dia yang empunya hidupmu, bukan engkau yang empunya hidupmu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Maukah kita mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan? Maukah kita mengalami terobosan-terobosan Tuhan? Maukah kita mengalami pimpinan penyertaan Tuhan? Maukah kita mengalami masa depan kita, masa depan yang cerah, sehingga kita tidak takut lagi seperti yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala? Jangan takut. Maukah kita
hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Mau? Siapa yang mau? Hanya yang mau saja, taruh tanganmu di dada. Hanya yang mau saja. Yang tidak mau tidak apa-apa. Saya tidak akan marah. Tapi itu kerugian Anda sendiri. Katakan begini, Tuhan Yesus, setelah saya mendengar kebenaran firman-Mu, saya percaya bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Saat ini, saya memberikan kehidupanku kepadamu. Saya membuka hatiku, dan Engkau jadilah Raja dan Tuhan atas kehidupanku. Tinggallah, kuasailah kehidupanku. Ini hidupku. Jadilah Tuhan dan Tuhan atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin langkah-langkah hidupku. Aku percaya saat ini aku mengalami kesembuhan. Aku mengalami pemulihan. Aku mengalami lawatan Tuhan. Aku mengalami terobosan. Aku percaya. Aku percaya. Masalah persoalan kehidupanku, Kristus telah campur tangan di dalamnya. Membuka jalan. Membuka pintu-pintu yang tertutup. Penolongku yang ajaib. Allah pembuat mujizat. Dan bagi kami percaya, kami persembahkan hidupku kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada, yang menguasai seluruh kehidupanku. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami punya Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.